Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf dari Universitas Insan Cendekia Mandiri, Fakultas Ekonomi dengan Prodi Manajemen dan NIM 1612120019. Nah, jadi di sini saya akan sedikit memaparkan tentang persediaan. Baiklah, langsung saja ke slide pertama. Nah, yang pertama, apa sih itu persediaan? Persediaan adalah jumlah produk yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Kumpulan barang ini pada akhirnya akan dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, namun si perusahaan juga perlu diingat bahwasanya menyimpan persediaan itu dengan waktu yang terlalu lama belum tentu merupakan hal-hal yang sangat baik. Karena dengan menyimpan barang yang terlalu lama, si perusahaan juga harus membayar biaya penyimpanan dan si persediaan itu bisa jadi menjadi barang yang. Nah, selanjutnya fungsi persediaan. Yang pertama, mendekapel atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Nah, sebagai contoh, jika pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk mendekapel atau cadangan proses produksi dari barang. Nah, yang kedua, mendekapel perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi si pelanggan. Nah, persediaan semacam ini umumnya terjadi pada pedagang-pedagang eceran. Nah, fungsi persediaan yang ketiga yaitu mengambil keuntungan diskon kuantitas sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang. Nah, di slide berikutnya ada jenis-jenis persediaan. Apa saja sih jenis-jenis persediaan? Nah, yang pertama, persediaan bahan baku. Nah, persediaan bahan baku ini mengacu pada barang-barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah bahan baku atau bahan mentah yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai jenis barang atau. Kemudian, jenis persediaan yang kedua yaitu barang dalam proses. Nah, persediaan barang dalam proses ini mengacu pada barang yang belum selesai ataupun belum sepenuhnya diproduksi. Nah, contoh jenis inventaris ini termasuk coklat yang masih membutuhkan lapisan gula di pabrik. Nah, jenis persediaan yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Barang jadi ini mengacu pada produk atau persediaan yang siap dijual atau oleh perusahaan, dan barang-barang ini telah menyelesaikan siklus produksi. Barang jadi sebelumnya terdiri dari bahan mentah dan juga barang dalam proses. Nah, di sini ada satu studi kasus. Misalkan, kuantitas standar bahan baku berupa kedelai untuk pembuatan kecap selama tahun 2016 yaitu sebanyak 364 ons. Harga standar bahan baku berupa kedelai per onsnya itu Rp160. Biaya pesan setiap kali pesanan adalah Rp728. Nah, kemudian biaya penyimpanan bahan baku ini atau di gudang itu sebesar 40%. Nah, maka perhitungan kuantitas pesanan ekonomisnya adalah 2 kali 364 kali berarti 728. KPS sama dengan 8.281 sama dengan 91 ons hasilnya. Nah, kemudian 160 kali 0,40. Nah, dengan kata lain berarti si pembelian ekonomis setiap kali pesanan itu sebesar 91 ons kedelai. Jadi untuk lebih lanjutnya simak slide selanjutnya. Nah, mengenai penjelasan tadi, bila dalam setahun diperlukan kedelai sebanyak 364 ons, maka dalam setahun diperlukan 4 kali pesanan dalam kurung 364 berbanding 91, dan pemesanan ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, kebutuhan kedelai itu 364 ons dapat dilakukan dengan cara A. Kita bagi dengan kedelai 3 jenis. Yang pertama 2 kali. Pesanan dalam setiap kali itu 182 ons. Kemudian ibaratnya 4 kali pesanan dalam setiap kali itu sama dengan 91 ons. Dan 7 kali pemesanan di setiap kalinya itu kita membutuhkan sebesar 52 ons kedelai. Nah, itu semoga itu penjelasan singkat dari saya. Semoga kalian memahami contoh soal berikutnya. Nah, mungkin untuk pembahasan persediaan kali ini cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching guys.